Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Oktaran Safri Gunawan. Saya mahasiswa aktif Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya ingin membahas dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dengan dosen Vina Ayumi Eskom MM. Saya ingin membahas algoritma support vektor mesin. Support vektor mesin adalah machine learning yang menggunakan klasifikasi algoritma yang memisahkan dua grup klasifikasi. Prinsip dasar SVM adalah linear classifier, yang dimana linear itu bisa digambarkan sebuah garis lurus yang bisa dibayangkan kita memasuki dua bidang dua dimensi ataupun tiga dimensi yang nantinya dipisahkan menggunakan linear atau garis pemisah, dan selanjutnya dikembangkan agar dapat bekerja pada program non-linear dengan konsep kernel trick pada ruang kerja berdimensi tinggi. Dalam algoritma SVM, setiap item diplot sebagai titik dalam ruang n dimensi, di mana n adalah jumlah fitur yang dimiliki, dengan nilai setiap fitur menjadi nilai koordinat tertentu. Kemudian, diklasifikasi dengan mencari hyperplane yang membedakan kedua kelas dengan baik. Yang dimana kalau dibayangkan itu kita masuk dalam sebuah bidang dimensi, bidang kotak yang nantinya bakalan ada dua nilai yang dipisahkan menggunakan garis. Tujuan dari algoritma support vektor mesin adalah menemukan hyperplane dalam ruang n dimensi. N jumlah fitur yang secara jelas mengklasifikasikan titik data. Hyperplane. Seperti yang saya bilang, hyperplane untuk memisahkan kedua kelas titik data tersebut. Terdapat banyak kemungkinan hyperplane yang dapat dipilih. Jadi, nilai data lingkaran dan nilai data kotak dipisahkan oleh garis hijau ini. Ini adalah plane-nya yang memisahkan antara titik lingkaran dan titik kotak. Tujuannya adalah menemukan bidang yang memiliki margin maksimum, yaitu jarak maksimum antara titik data dari kedua kelas. Jarak maksimumnya nanti bisa kita lihat di bagian sini yang memisahkan antara titik lingkaran dan titik kotak. Hyperplane. Memaksimalkan jarak margin. Jadi ini adalah margin yang memberikan beberapa penguat sehingga titik data uji dapat diklasifikasikan dengan baik. Marginnya pemisah dari titik lingkaran dan titik kotak. Ini adalah hyperplane 2 dimensi dan 3 dimensi yang dimana nilai data yang sama cuma berbeda. Di sebelah kiri adalah hyperplane 2 dimensi yang dimana kita dapat lihat hanya dibisahkan menggunakan line atau garis. Jadi untuk membedakannya hanya di bagian line dan plane. Jadi yang 3 dimensinya antara titik lingkaran dan titik kotak dipisahkan menggunakan plane atau bidang. Jadi perbedaannya hanya di situ antara 2 dimensi dan 3 dimensi dengan nilai yang sama. Kita lanjut, super vektor. Dalam SVM, objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane disebut super vektor. Yang mana sih super vektornya? Super vektornya adalah bagian
terluar yang paling dekat. Jadi bagian terluar yang paling dekat adalah bagian lingkaran ini dan kotak ini. Ini yang disebut dengan support vektor. Kedua, objek yang disebut support vektor paling sulit diklasifikasikan dikarenakan posisi yang hampir tumpah tindih atau overlap dengan kelas lain karena mereka itu jaraknya paling dekat dengan objek lain. Jadi ini adalah support vektor lingkaran dan ini support vektor kotak. Jarak mereka yang sangat dekat yang harus dipisahkan menggunakan line. Mengingat sifatnya yang kritis, hanya support vektor inilah yang diperhitungkan untuk menemukan hyperplane yang paling optimal oleh SVM. Oke, di sini adalah support vektor yang dimana perbedaannya dari posisi miringnya. Untuk support vektor yang pertama, ini garisnya tegak lurus, yang dimana bidangnya itu terlalu dekat untuk dipisahkan. Dan ini yang kedua, yang garisnya lumayan miring sedikit dari gambar yang pertama, dapat dilihat bidangnya terlalu dekat juga. Dan gambar ketiga ini jarak antara titik hijau dan titik biru itu sangat jauh. Pembedanya ada di situ, kita balik lagi ke sini. Jadi jika seperti gambar yang terakhir kita lihat jika garis lurus itu marginnya terlalu dekat, miring sedikit, terlalu dekat juga, dan jika ingin marginnya bisa berjarak jauh itu harus mengoptimalkan bidang bawah dan bidang atas itu dipisahkan dengan garis yang sangat miring. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang SVM, algoritma SVM yang dapat saya jelaskan di video ini. Sekian dan terima kasih.